Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters, dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib. Apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli asimatnya, Mbak Wira sediakan edukasinya, dan edukasi ini sifatnya gratis. Bagi teman-teman yang ingin gabung di komunitas Padepokan Sengkelat, ya silahkan. Caranya mudah, tinggal klik aja link yang ada di kolom deskripsi dan itu gratis. Tidak dipungut biaya, tidak ada biaya apapun. Apa sih keuntungan atau benefit ya kita ikut di komunitas Padepokan Sengkelat? Yang pertama yaitu kita akan banyak belajar tentang hal yang bersifat spiritual dan supranatural, utamanya membahas tentang bagaimana memaksimalkan tuah dari Azimat Berkhodam. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu banyak promo yang Mbak Wira share pertama kali di dalam komunitas sebelum Mbak Wira share di sosial media lainnya. Baik teman-teman semua, kemarin itu Senin tanggal 20 Maret 2023 Mbak Wira ada klien yang melakukan terawangan minyak, dan minyak tersebut Mbak Wira terawang itu kosong ya, jadi tidak berkhodam, tidak mengandung energi. Oleh karenanya Mbak Wira mengambil jeda 1 hari untuk istirahat, dan kemudian hari ini ya, Selasa 21 Maret 2023 jam 19 malam Mbak Wira melakukan pengecekan ulang terhadap minyak dari klien nomor 1704 ya, klien nomor 1704. Ada yang unik dari minyak ini, yaitu di dalamnya terdapat beberapa benda dan semacam tanaman begitu ya, yang mana Mbak Wira tidak tahu ini pakem pembuatannya dari mana, karena Mbak Wira menyadari bahwa beda praktisi tentu akan beda pakem tata cara pembuatan suatu benda bertuah. Nah, terlepas dari siapapun pembuatnya, apapun ilmu yang dipakai, apapun amalan yang digunakan, apapun aliran spiritual dan supranatural yang diterapkan, Mbak Wira akan mengecek minyak ini seperti biasa. Ya, standarnya tetap seperti biasa. Yang pertama, kita akan mengecek melalui metode vibrasi energi dulu. Kenapa kok metode vibrasi energi? Karena yang namanya benda bertuah itu adanya tuah pada benda itu karena kandungan energi yang ada di dalamnya. Nah, energi sendiri ada 3 macam. Yang pertama adalah energi alam semesta. Jadi alam yang membuatnya terisi dengan energi, dan alam yang memang sengaja mengisinya dengan energi. Ya, tanpa campur tangan manusia. Kalau ini udah ada campur tangan manusia ya. Tapi Mbak Wira akan mencoba apakah bahan-bahan alam yang digunakan dalam benda ini bisa memasukkan energi alam ke dalam minyak dari klien nomor 1704 ini. Ternyata ketika Mbak Wira cek, nggak ada energi alamnya. Ada nggak Mbah minyak yang mengandung energi alam? Ada. Contohnya adalah minyak kelapa nunggal. Mbak Wira pernah punya minyak kelapa nunggal 7, pernah punya minyak kelapa nunggal 5. Ya, 5 dan 7. Yang 5 itu agak banyak sebotol UC. Ya, UC 1000 itu. Kalau yang minyak kelapa nunggal 7 itu cuma 3 mili atau 4 mili gitu. Dan itu semua udah Mbak Wira alih rawatkan. Kenapa? Karena sejujurnya kalau kita bicara daripada minyak, air itu mampu menyimpan energi lebih baik daripada minyak. Namun kalau kita membuat benda bertuah basisnya adalah air, pembeli kurang yakin, kan gitu kan? Akhirnya kita buat menggunakan minyak. Nah, minyak dan air itu memang sangat baik dalam menyimpan energi. Kalau selama ini yang Mbah Wira ketahui, karena Mbah Wira juga membuat minyak-minyak bertuah, ada minyak King Sulaiman, ada minyak lawar gitu kan. Minyak-minyak itu butuh untuk didoai. Kalau orang Thailand bilang di blessing, kalau Mbah Wira bilang di asma. Ya, jadi ada mantra-mantra khusus yang dirapal dalam jumlah tertentu, karena mantra itu kan, mantra yang kita ucapkan itu kan bervibrasi ya, akan menimbulkan energi toh. Nah, energi itu yang kemudian akan ditangkap oleh si minyak itu. Kalau mantra-mantra yang kita ucapkan adalah mantra-mantra untuk mengakses energi alam, ya minyak atau air itu akan mengandung energi alam. Contoh Aji Coroko Sungsang, contoh mantra yang semar ya. Kalau dalam ilmu al-hikmah bisa pakai sholawat, fatihah, bisa pakai asma-asma kuno seperti asma Akwan, asma Kilat. Nah, itu untuk membuat
energi alam itu berada dalam minyak atau air yang diritual. Nah, ini Mbak Wira bocorin sekalian, Mbak Wira itu edukasi gratis kok. Ya, jadi kalau Anda mau belajar boleh silahkan. Nah, dari video-video Mbak Wira Anda boleh simak, boleh pelajari untuk Anda gunakan, Anda praktekkan membuat produk yang menjadi ciri khas Anda sendiri. Boleh, nggak apa-apa. Ya, santai kan, enak kan gitu loh. Jadi Mbak Wira ngasih edukasi ya totalitas. Walaupun gratis tidak kemudian Mbak Wira incrit ilmunya, enggak. Mbak Wira buka apa adanya gitu. Jadi itulah cara mengisi energi alam pada minyak bertuah. Nah, Mbak Wira nggak paham nih klien nomor 1704 ini paham nggak cara-cara itu. Tapi di sini Mbak Wira share yang Mbak Wira ketahui, gitu ya. Jadi minyak ini tidak mengandung energi alam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah energi dari manusia. Ya, memang manusia atau praktisi yang meritual suatu benda itu punya banyak cara untuk memasukkan energinya ke dalam suatu benda. Salah satu diantaranya melalui metode prana. Mbak Wira sendiri kalau membuat air asma, ya, air yang didoakan untuk mengobati, bukan menyembuhkan ya. Kalau menyembuhkan itu kuasa Tuhan. Kalau mengobati itu manusia bisa berusaha di situ. Untuk mengobati seseorang yang sakit biasanya juga pakai prana. Jadi prana itu adalah metode untuk mengisi energi kita ke dalam suatu minyak atau air dalam rangka hajat tertentu. Kita himpun ya, caranya kita himpun energi dulu, kemudian setelah energi itu himpun padat kuat kita kunci, kita masukkan ke air atau minyak dengan metode prana. Nah, untuk minyak dari klien nomor 1704 ini nggak ada energi manusianya. Dan mohon maaf, Mbak Wira tidak menemukan ada upaya untuk memasukkan energi manusia ke dalam minyak ini. Ya nampaknya juga minyak ini ya sekedar di ritual, kemudian diasap, dirabun atau gimana, kemudian ditunggu. Dan nampaknya memang belum berhasil. Nggak apa-apa kalau kita membuat produk kemudian belum berhasil, itu ya jangan menyerah. Orang masak itu pertama kali masak loh nggak langsung enak, bisa keasinan, bisa kegosongan, bisa kemanisan kan gitu. Ya wajar toh. Orang belajar ya seperti itu. Caranya sama, mantranya sama, urut-urutannya sama, hasilnya beda, wajar. Tidak lantas kemudian kita, oh ini saya sudah buat sesuai pakem, sekali praktek benarnya langsung berhasil. Enggak begitu. Orang belajar itu bertahun-tahun. Mbak Wira sendiri buka jasa ritual ini ya, pendampingan kodam itu 8 tahun. Mbak Wira belajar dari 2005, baru buka praktek 2015. Dari 2015 ke 2023 itu sudah 8 tahun. Belajarnya 10 tahun, dari 2005 ke 2015. Bertahun-tahun juga Mbak Wira itu belajar. Terawangan juga begitu, 2005 belajar, 2015 Mbak Wira baru bisa nerawang. Ya nggak apa-apa. Artinya ya jangan berkecil hati apabila kita memang niat menjadi praktisi, ya tekuni itu dengan sungguh-sungguh. Tidak kemudian lantas sebulan baru nyoba gagal, sebulan nyoba gagal, sebulan nyoba gagal, terus yang disalahin yang rawang. Bukan kayak gitu ya. Jadi teman-teman, kok lama banget Mbah belajar ilmu supranatural? Ya memang seperti itu namanya orang belajar. Orang lulus SD aja 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, wajib belajar berapa? 12 tahun. Itu baru lulus SMA doang. Kalau kuliah S1 4 tahun, kuliah kedokteran tuh 5 tahun. Nah, terus kemudian PKL-nya, praktek kerja lapangannya jadi dokter muda, asdos, itu berapa tahun? Ya, 2 tahun apa 2 tahun itu nggak tahu yang dokter-dokter. Jadi 5,5 tahun baru lulus. Jadi dokter muda kayak gitu. Ya memang belajar ya begitu itu, bertahun-tahun. Itulah kenapa produk-produk supranatural itu mahal. Karena ya belajarnya bertahun-tahun, nggak tentu sekali belajar praktek langsung berhasil. Bisa juga ibarat orang masak, praktek pertama gosong, praktek pertama asin, praktek kedua masih keasinan, praktek ketiga kebanyakan minyak, praktek keempat kekeringan, praktek kelima kejemekan, kayak gitu itu biasa. Sama seperti orang belajar masak itu lah. Ya seperti itulah orang belajar membuat benda bertuah gitu ya. Jadi minyak dari klien 1704 ini tidak mengandung energi manusia. Kemudian yang terakhir yaitu energi dari khodam ya. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan untuk kemudian mau membantu manusia. Jin ini ditundukkan, diikat perjanjian agar patuh loyal mau membantu manusia melaksanakan apa yang manusia perintahkan ya. Memang minyak-minyak itu ada kalanya berkhodam, ada kalanya tidak.
Mbak Wira punya minyak King Sulaiman itu berkhodam, ada khodamnya. Tapi untuk minyak yang botol kecil-kecil yang harganya 100.000 itu nggak ada khodamnya, hanya ada energinya saja. Minyak King Sulaiman itu juga demikian, ya. Jadi dia berkhodam pada biangnya. Tapi ketika dibagi kecil-kecil ukuran botol 100 ribuan itu tidak ada khodamnya. Ada lagi minyak aura, itu buatan guru saya. Itu basisnya memang tidak berkhodam, dan ketika dibagi dalam botol-botol kecil juga tidak berkhodam juga, ya. Minyak-minyak ini tidak Mbah Wira jual, ya, hanya Mbah Wira bagi-bagikan aja kepada pemar-pemar azimat. Kalau nggak gitu, mereka yang terawangan lalu badannya ada masalah, nah itu Mbah Wira beri. Memang apa ya, dedikasi Mbah Wira untuk membantu sesama di situ. Jadi minyak aura, minyak King Sulaiman, minyak lawar itu Mbah Wira bagi-bagikan aja. Nah, kemudian ada juga minyak yang berbasis kodam, ya ada. Itu Mbah Wira buat mungkin 6-7 tahun yang lalu. Mbah Wira bikin satu botol, ada bukurnya di dalam minyak itu. Nah, itu masing-masing botol berkodam. Jadi ketika minyaknya habis tinggal di restock, diisi minyak lagi, tuahnya sama gitu. Jadi metode pembuatan minyak bertuah macam-macam sekali. Ada yang masing-masing botol itu ada kodamnya, ada yang hanya residu energi aja atau tulpa saja. Nah, kalau kita membuat ini minyak yang banyak beredar di pasaran, ya, biasanya hanya dibuat satu dalam botol besar atau wadah besar, kemudian dibagi-bagi dalam botol-botol kecil. Ya mungkin yang botol besar karena berkodam gitu ya tuahnya moncer banget. Tapi ketika dibagi dalam botol-botol kecil, kodamnya udah nggak ada, karena kodamnya kan tetap ada di botol besar yang di rumah praktisinya. Ketika dibagi ke botol-botol kecil, hanya energi saja. Kemudian karena energi saja, akhirnya tuahnya kurang kenceng. Padahal iklannya udah berlembar-lembar, wah balat, aliran kiri, sekali senggol minta ml kayak gitu kan. Ternyata ketika dipraktekkan, dibeli sama orang, wah tuahnya nggak jalan gitu kan. Nah akhirnya lapor ke Mbak Wira, Mbak saya itu beli minyak pelet 2 nggak ada hasilnya. Wah itu udah Mbak Wira nggak bisa komentar, ya kenapa kamu beli gitu loh ya. Jadi sebelum membeli ya cek dulu siapa praktisi pembuatnya, yaitu selalu Mbak Wira tekankan. Dulu pernah ada juga orang tanya-tanya terus di Mbak Wira, tanya-tanya azimat dan sebagainya. Terus dia bilang, azimatmu mahal Mbah. Ya memang mahal, ya mahal bagi orang yang nggak punya uang, tapi murah bagi orang yang punya uang. Mahal kalau Anda melihat nominalnya, tapi murah kalau Anda melihat manfaatnya. Sama seperti kita beli motor. Motor itu harganya berapa? 1 juta. Murah. Sepeda pancal aja 1 juta kok. Motor 1 juta kan murah. Kita udah nggak usah capek-capek mancal. Tapi kalau motor 80 juta, mahal. T-Max itu berapa? 350 juta. Motor itu ada T-Max. Browsing aja di Google. Untuk motor yang hujan masih kebasahan, panas masih kesumuan, terus harganya 350 juta, mahal. Karena apa? Satu, kita nggak punya uang. Dua, kita membandingkannya dengan mobil. Mobil 350 juta udah dapat expander kan gitu. Jadi motor 1 juta murah, karena nggak usah capek mancal kayak sepeda. Tapi motor 350 juta mahal, karena kita bandingkan dengan mobil. Mobil juga gitu. Agya Ayla itu 80 juta, murah 80 juta itu, karena dapat LCGC kan gitu. Tapi kalau motor 80 juta mahal, karena motor kan gitu. Jadi jangan lihat nominalnya, tapi lihat manfaatnya. Azimat juga demikian. Kalau Anda melihat nominalnya mahal, ya kalau Anda melihat manfaatnya murah. Ya, jadi ada orang yang bilang azimatmu mahal-mahal Mbak. Ya memang mahal bagi mereka yang nggak punya uang dan bagi mereka yang melihat harganya. Tapi kalau melihat manfaatnya, melihat tuahnya murah. Terus dia komentar, halah mahal-mahal juga, saya pernah beli 2, tuahnya nggak jalan. Loh, Anda belinya di mana? Ya beli di orang lain. Lah kalau beli di orang lain, kenapa Anda melimpahkan kekesalan itu ke Mbah Wira? Kan nggak fair. Kalau Anda beli di Mbah Wira, tuahnya nggak jalan, oke, Anda limpahkan itu ke Mbah Wira. Lah, saya beli juga tuahnya nggak jalan, it's okay. Tapi kan Anda belinya di orang. Anda belinya di orang, kemudian tuahnya nggak jalan, protesnya ke Mbah Wira. Lah pasti Anda beli di orang itu harganya murah 100-200 ribu, ada yang 300-an ribu. Makanya Anda beli sampai 2. Tapi di Mbah Wira harganya jutaan. Makanya Anda nggak beli bilang mahal, plus melimpahkan kekesalan Anda beli azimat murahan itu ke Mbah Wira. Itu loh. Nah, orang-orang semacam itu ya ada aja.
Ini Mbak Wira sedikit curhat akhirnya ya. Jadi gitu teman-teman ya, bahwa ya membuat pendapat itu memang nggak mudah gitu. Nah, contohnya seperti ini. Ini Mbak Wira sudah sampaikan bahwa ini kosong ya, tidak berkodam. Kemarin Mbak Wira cek. Mohon maaf Mbak Wira cek sekali lagi karena Mbak Wira ingin memberikan hasil yang maksimal buat klien-klien Mbak Wira. Kemudian dijawab nih sama klien 1704 bahwa oh iya Mbak, ini saya baru bikin dan baru belajar ya. Alhamdulillah kalau diterima dengan lapang dada bahwa ya memang benda ini kosong ya, tidak ada energinya, tidak ada kodamnya. Nah, tidak sampai di situ teman-teman ya. Mbak Wira mengecek tidak hanya dari energinya, Mbak Wira juga mengecek dengan metode yang lain yang namanya metode visualisasi, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengecek tanda-tanda visual atau tanda-tanda kehadiran kodam atau tanda-tanda manifestasi ya, tanda-tanda kehadiran suatu entitas dalam suatu benda bertuah. Nah, pada minyak ini Mbak Wira tidak menemukan penampakan apapun karena memang minyaknya kosong ya. Nanti Anda boleh kok sharing ke Mbak Wira Anda ritualnya seperti apa ya, Anda mantranya bagaimana, nggak apa-apa. Saya pakai mantra ini Mbak, nggak usah dibunyikan, nggak apa-apa. Tata cara ritualnya kayak gini ya nggak apa-apa. Nah ini kan Mbak Wira kasih nih pengalaman Mbak Wira ketika membuat minyak bertuah itu kayak gini loh, caranya kayak gini loh, seluk-beluknya kayak gini loh. Jadi ketika kita masak tidak hanya sekedar oke, masukkan bawang putih, bawang merah, lada, merica, kemudian ketumbar. Tidak hanya semacam itu. Tapi kita tahu bawang merah itu memberikan rasa apa? Oh, bawang merah itu memberikan rasa manis. Kalau bawang putih memberikan rasa gurih dan wangi. Ketumbar itu memberikan rasa manis yang legit. Ya, cocok untuk gurih-gurihan seperti ikan, daging. Ketumbar itu cocok. Kenapa? Karena rasa yang manis yang diberikan itu legit. Cocok untuk mengimbangi rasa gurih. Sedangkan bawang merah itu rasa manisnya soft atau ringan. Berpadu cocok dengan bawang putih yang rasanya gurih. Kemudian ada jintan. Jintan itu memberikan rasa pekat dan berat, menghilangkan bau amis. Biasanya kalau ada jintan ada jahe. Jahe sendiri ada yang dipotong lebar-lebar, ada yang dipotong jarum. Bedanya apa? Kalau dipotong lebar-lebar ya aromanya soft aja yang keluar. Kalau jarum lebih pekat, lebih kuat. Memang rasanya agak pedas, menyisakan rasa pedas, tapi amis akan hilang, tertutup oleh rasa si jahe tadi. Makanya seafood rata-rata pakai jahe bumbunya gitu. Jadi kita tahu komposisinya apa dan fungsi masing-masingnya itu apa. Mbak Wira ketika ritual juga gitu, mencampurkan 3 minyak, misik hitam gitu kan, jafaron merah, minyak gaharu. Apa fungsi misik hitam? Apa fungsi jafaron? Apa fungsi gaharu? Masing-masing perannya bagaimana dalam minyak itu. Kemudian kita ritual apa? Ritual mantranya ini selama 3 hari. Mantra ini karakternya gimana? Keras apa lembut? Panas apa dingin? Kenapa kok 3 hari? Kok enggak 7 hari? Kok enggak 9 hari? Kok enggak 11 hari? Nah itu kita kupas semuanya gitu loh. Itulah kenapa membuat karya seni yang namanya azimat itu lama. Karena penelitiannya lama, pengamatannya lama. Itulah kenapa ketika Mbak Wira belajar ilmu kepada guru Mbak Wira bilang, Mbak Guru, mohon maaf, saya hanya belajar Aji Coroko Sungsang saja. Saya tidak belajar ilmu-ilmu lain. Mohon maaf sekali, bertahun-tahun Mbak Wira hanya ngulek-utek itu kalau orang Jawa bilang itu apa ya? Ngulek-utek itu ya tiap hari megang itu. Tiap hari itu aja yang dikulik. Karena saya benar-benar pengen tahu ilmu itu bisa dikembangkan sejauh mana. Ilmu ini tuh bisa diperdalam sampai sedalam apa. Bisa diaplikasikan ke apa saja. Dan sejauh mana fungsinya. Sehingga mohon maaf saya tidak belajar ilmu lain dan hanya ilmu ini aja yang menjadi pegangan saya. Dan apa kata guru Mbak Wira kala itu? Ya nggak apa-apa mas. Satu ilmu yang Anda tekuni itu lebih baik daripada 1000 ilmu tapi nggak Anda pelajari sama sekali. Satu ilmu yang istiqomah lebih baik daripada 1000 ilmu yang karomah. Katanya kayak gitu. Ibarat Anda punya ember, satu Anda isi dulu sampai penuh, baru Anda buka ember yang kedua. Penuh, baru buka ember yang ketiga. Itulah kenapa Aji Coroko Sungsang itu Mbak Wira pelajari 2 tahun. Kemudian Mbak Wira belajar lagi Aji Coroko Sungsang level guru. Itu 5 tahun. Total 7 tahun.
Baru di tahun ke-8 Mbak Wira belajar Coroko Mahaguru. Itu di tahun ke-8 untuk 3 ilmu. 1 ilmu 2 tahun yang level dasar, lalu Coroko Guru itu 5 tahun, ya 7 tahun kan, baru yang Mahaguru itu 1 tahun, baru 1 tahun terakhir ini. Gitu. Ya kenapa? Ya karena seperti itu. Mbak Wira memang benar-benar pengen tahu luar dalamnya ilmu itu. Nah sama, tata cara pembuatan minyak bertuah pun demikian. Kulik terus, asah terus, latih terus, asah periksa, asah periksa, asah periksa. Dan periksanya Mbak Wira sarankan ke orang-orang yang memang independen, tidak hanya sekedar ingin menyenangkan orang yang memahar. Independen, kalau memang kosong harus berani bilang kosong. Kalau memang nggak berkodam harus berani bilang nggak berkodam. Kalau memang nggak bertuah harus berani bilang nggak bertuah. Itulah kenapa banyak sekali minyak pelet lah, minyak birahi lah, minyak apalah. Ketika Mbak Wira terapang kosong ya kosong. Mereka bilang, oh kenapa Mbak kok kosong? Ya memang kosong apa adanya kayak gitu kok. Ini kata penjualnya isinya macan. Aduh ketemu macan lagi. Terus pasti Mbak Wira kembalikan. Lah selama Anda pakai gimana tuahnya? Iya sih Mbak memang nggak kerasa apa-apa. Ya itu benar. Berarti kosong. Gitu. Ya itu ya teman-teman semuanya. Ini edukasi buat para pendengar semua. Memang nggak mudah membuat minyak bertuah itu. Membuat azimat juga nggak mudah. Nggak hanya sekedar kita umi-umi tarik demit masukkan ke dalam minyak. Enggak. Bagaimana kita memilih mantra yang pas dengan komposisi minyak. Bagaimana kita memilih hari ritual yang pas untuk tujuan si minyak. Secara falaiyah itu kan ada. Oh hari-hari ini bagus untuk ASEAN. Hari-hari ini bagus untuk jodoh. Hari-hari ini bagus untuk kerejekian. Hari-hari ini bagus untuk karir. Hari-hari ini bagus untuk memenangkan pertarungan. Ada semua itu di ilmu falaiyah itu. Itu disesuaikan juga. Makanya ketika Mbak Wira ritual itu juga Mbak Wira cek. Oh hari-hari ini jam ini bagusnya untuk apa, tuahnya untuk apa, Mbak Wira sesuaikan. Kemudian mood hati si peritual seperti apa, bingung moodnya goyah, terus banyak masalah, banyak keinginan, banyak kebutuhan dan sebagainya, ya jadinya juga kurang baik. Gitu. Kodam yang datang selektif lagi. 1, pilih yang manfaatnya positif, jangan yang negatif. 2, yang usianya tua. 3, yang levelnya tinggi. Kadang manfaatnya positif, usianya muda, levelnya rendah. Manfaatnya positif, usianya tua, levelnya rendah. Manfaatnya positif, levelnya tinggi, usianya muda. Usianya tua, levelnya tinggi, ada dampak negatifnya. Itu baru 3 loh. Terus dia nggak rewel, nggak minta pantangan, nggak minta perawatan. Kadang manfaatnya positif, usia tua, levelnya tinggi, ada pantangan. Manfaatnya positif, usia tua, level tinggi, perawatannya ribet. Terus nggak minta tumbal. Gitu. Terus mudah ketika dipisahkan. Ada kalanya tua kuat, nggak minta tumbal, dipisah susah. Kayak gitu, ikatannya bondingnya kuat, minta sampai beberapa generasi keturunan. Jadi macam-macam sebenarnya syaratnya itu. Ya ada juga yang tua kuat, levelnya kuat, positif, nggak minta tumbal, nggak aneh-aneh, nggak ada pantangan, nggak ada perawatan, dilepas mudah, usil. Usil suka nyembunyiin barang-barang, namanya om yang cimbi, usil. Kayak gitu ya. Jadi ini filter teman-teman ya, ini filter. Jadi nggak hanya sekedar demit lewat kita tarik masukkan ke batu, enggak. Itulah kenapa harganya mahal. Ya karena memang filternya sebegitu banyak. Tahu ya, paham ya. Jadi sebenarnya hal semacam ini Mbak Wira enggan ya menge-share untuk umum, tapi karena klien malam ini ya kebetulan juga pembuat minyak, artinya praktisi gitu ya, walaupun baru belajar ya nggak apa-apa, kita saling sharing, saling support ya. Kalau memang apa yang Mbak Wira ajarkan ini bermanfaat ya alhamdulillah. Kalau nggak bermanfaat ya tinggalkan aja, anggap edukasi biasa kayak gitu. Nah yang terakhir Mbak Wira menggunakan metode injeksi energi. Ini untuk memancing paksa apabila memang ada entes di dalamnya, agar entes itu mau keluar dan mendekat ke dimensi kita, dimensi manusia. Nah ini ternyata Mbak Wira injek dengan energi beberapa kali, Mbak Wira tidak mendapatkan feedback apapun. Sehingga dari ketiga metode ini yang Mbak Wira ulang selama 2 hari, Mbak Wira simpulkan minyak dari klien 1704 ini kosong, tidak berkodam dan kosong tidak mengandung energi, mestinya juga kosong tidak bertuah. Demikian yang bisa Mbak Wira sampaikan. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat malam.